Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus, kami mau beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Salam, puji Tuhan, kita semua boleh bersekutu bersama, walaupun pada hari ini kita ada di rumah masing-masing, secara online, secara daring, tapi kita percaya bahwa persekutuan kita akan selalu menjadi sukacita bagi kita dan keluarga masing-masing ya Bapak Ibu semua. Ibu dan Bapak yang terkasih, untuk tema permenungan pada ibadat kita bersama pada pagi hari ini, saya mengambil tema menyikapi tanda-tanda zaman. Menyikapi tanda-tanda zaman. Dan untuk itu, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak terlebih dahulu membaca dari Injil Matius. Kalau ada yang membawa kitab suci, silakan dibuka. Injil Matius, bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Injil Matius, bab 16 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakan. Injil Matius bab 16 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya ingin memulai renungan pagi ini dengan sebuah cerita. Ya. Cerita. Ini cerita. Jadi artinya bukan sesuatu yang sungguh terjadi sebenarnya, tapi ceritanya menarik. Dan sebelumnya saya mau minta maaf, jangan tersinggung bagi ibu-ibu, ya, yang ibu-ibu ya, karena ceritanya ini itu sedikit menyangkut ibu-ibu ini dia ya. Nah, begini, ceritanya itu ada di sebuah kota, itu ada sebuah toko yang unik, ya. Toko ini adalah toko Mak Comblang. Ini dia ya, toko Mak Comblang. Nah, di toko itu ya, ada sejumlah perempuan yang akan dicomblangi untuk mendapatkan pasangan. Nah, ya. Jadi banyak laki-laki datang ke toko itu untuk mencari pasangan. Ya, mungkin istilah toko tidak begitu pas, tapi ya sudah. Gitu ya. Nah, toko itu adalah sebuah bangunan yang terdiri dari 6 lantai. 6 lantai. Nah, di depan toko itu
itu ada sebuah pengumuman peraturan bagi orang-orang yang datang ke situ. Bagi laki-laki yang datang. Peraturan yang pertama, orang yang datang ke sana itu hanya boleh datang 1 kali. Jadi kalau sudah datang, tidak boleh. Datang berikutnya tidak boleh. Dia hanya 1 kali aja matanya. Itu dia. Nah, peraturan yang kedua, kalau mereka naik, itu kan 6 lantai. Ya. Kalau mereka nanti naik, mereka tidak boleh turun, kecuali untuk pulang. Jadi tidak boleh, misalnya sudah sampai lantai, wah saya mau balik ke lantai 2, tidak boleh. Itu berarti pulang dia. Itu dia. Dia tidak boleh lagi. Itu dia. Nah, itu peraturan umumnya. Nah, suatu hari ada seorang pemuda. Ya, pemuda dia ingin mendapatkan pasangan. Maka dia datang ke tempat itu. Ke toko Mak Comblang ini. Itu dia. Ya. Nah, dia baca baik-baik peraturannya, lalu sesudahnya dia mulai masuk. Ya, masuk. Di lantai yang pertama, itu ada, jadi waktu masuk ruangan itu, tertutup, lalu ada pintu di situ. Nah, di pintu itu ada pengumuman. Ada pengumuman. Para calon istri di lantai 1 ini, itu adalah perempuan yang taat pada Tuhan dan pandai masak. Jadi dia baca itu, ini perempuan di sini kualitasnya ini, calon istri ini taat pada Tuhan dan pandai masak. Gitu. Tapi itu baru lantai 1. Ya, baru lantai 1 itu. Ya, jadi dia pikir, ini masih ada 5 lantai ini. Oke lah, taat pada Tuhan itu betul, penting itu dia. Pandai masak, oh ya, dia sibuk bekerja itu ya. Jadi baiklah dapat istri kalau pandai masak itu kan, waduh, itu kan perbaikan gizi itu ya. Jadi dia oke itu. Tapi ini lantai 1, maka dia langsung naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 sama kondisinya. Itu tertutup gitu, ada pintu untuk masuk ke ruangan. Nah, di pintu itu ada tulisan lagi. Calon istri di lantai 2 ini itu taat pada Tuhan, pandai masak, sayang anak. Wah, ini taat pada Tuhan, pandai masak, sayang anak. Ini kualitasnya naik. Penting itu ya. Ya, kalau istri harus sayang anak, penting itu dia. Tapi ini baru lantai 2. Ya enggak? Masih ada 4 lantai di atasnya. 4 lantai lagi. Jadi dia, wah, lantai 3. Dia pergi naik ke lantai 3. Lantai 3. Nah, di lantai 3 sama ada pengumuman lagi. Calon istri di lantai 3 ini itu taat pada Tuhan, pandai masak, sayang anak, cantik. Jadi lain yang penting cantik ini calon istrinya ini ya. Ini kan ini ya ini penting untuk perbaikan keturunan dia bilang ini kan, taat pada Tuhan ya toh, pandai masak. Ya enggak? Sayang. Suami-suami kalau istrinya cantik itu kan bangga itu kan. Ya enggak? Kalau jalan kemana lalu semua orang mengagumi kecantikan istri itu, wah itu apa namanya grade suami naik karena kecantikan istri itu ya. Naik aja. Pasti di atas tuh lebih lagi nih.
Ya enggak? Ini lantai 3 ini. Betul cantik. Nah, lantai 4 apa ini? Maka dia naik ke lantai 4. Lantai 4. Nah, lantai 4 sama ada tulisan. Wal istri pada lantai 4 ini itu adalah perempuan yang taat pada Tuhan, pandai masak, sayang anak, itu sayang anak, cantik banget. Ketiga cuma cantik, sekarang banget nih, cantik banget, ya enggak? Cantik banget, lemah lembut. Wih, wah dia bilang, wah ini lengkap rasanya sudah itu ya. Taat pada Tuhan, pandai masak, sayang anak, ya toh, cantik banget, lemah lembut. Dia pikir-pikir, cukuplah rasanya ini, lantai 4. Tapi sebentar, masih ada 2 lantai di atas ini. Apa yang akan terjadi? Wah, di 2 lantai ini. 2 lantai. Dia pikir-pikir, wah rasanya cukup aja sampai lemah lembut. Toh. Tapi kemudian, wait, ada 5 lantai ke-5, maka dia naik ke lantai ke-5. Itu, lantai ke-5. Di lantai ke-5, wah bisa membayangkan, ya, ada tulisan calon istri di lantai ke-5 ini. Itu adalah para perempuan yang taat pada Tuhan, gitu. Pandai masak, gitu. Sayang anak, cantik banget, lemah lembut, seksi. Wah, ini lengkap sudah ini perempuan ini. Ya. Jadi di lantai 5 ini perempuan itu taat pada Tuhan. Wah, hebat. Sayang, pandai masak. Oh, sayang anak. Gitu. Cantik banget. Lemah lembut. Seksi pula. Ayo, itu kan waduh, rasanya sudah. Wah, dia tidak bisa membayangkan lagi kualitas istri seperti apa lagi. Itu dia. Tapi dia mikir, wait. Masih ada 1 lantai di atas itu. Lantai ke-6. Ya. Jadi dia bilang, tuntaskanlah. Kita ke lantai ke-6. Jadi, wah sudah sampai di sini kan. Betul ini di lantai 5 itu rasanya sudah hebat lah itu. Tapi dia bilang, lantai 6. Lantai naik. Dia naik. Nah, di lantai. Selamat datang di lantai ke-6. Di sini tidak ada calon istri. Aduh, baik. Tidak ada calon istri di lantai ke-6 ini. Nah, ini adalah lantai pembuktian. Anda adalah laki-laki ke 4.363 orang yang datang kemari. Ini adalah lantai pembuktian bagi laki-laki yang tidak pernah puas. Terima kasih sudah datang. Ya, selamat jalan, hati-hati kalau pulang. Jadilah si laki-laki ini gigit jari dia itu. Itu dia. Ya. Nggak ada apa-apa di lantai 6 itu. Hanya tulisan itu tok. Itu. Ya, dia nggak boleh review. Toh. Maka dia hanya boleh pulang. Itu dia. Nah, selamat jalan, hati-hati kalau pulang. Baik, saudara-saudari, ceritanya hanya sampai di situ. Itu dia. Ya. Tapi lewat cerita itu mau digambarkan. Gitu. Ya. Saya hanya mau menggambarkan, itulah salah satu bentuk tanda-tanda zaman yang sekarang ini terjadi dewasa ini. Orang itu tidak pernah merasa puas. Ya,
sebenarnya ada ketergerakan hati, orang mengatakan cukup sudah. Tapi lalu ya toh, ada semangat yang berkembang di tengah kehidupan kita, orang tidak pernah puas. Dan orang larut di situ. Ya toh? Orang larut di situ, orang mengikuti dorongan itu. Orang tidak pernah puas. Ya. Dan ujung terakhir sebenarnya jelas. Ya, kalau mengikuti rasa tidak pernah puas itu, lalu ya sia-sia. Nggak ada apa-apa. Sama seperti orangnya. Antena, nggak ada apa-apa. Hanya mengatakan selamat sudah sampai di lantai 6 gitu ya. Ini hanya lantai pembuktian saja ya. Pulang baik-baiklah kamu. Dalam hidup perkawinan, suami istri itu juga selalu mau membaca tanda-tanda zaman dari pasangan. Langgeng perkawinan itu. Ya. Pasti. Nah, jadi para saudara, Tuhan mengajak, ada banyak tanda-tanda. Tuhan berbicara lewat tanda-tanda. Nah, bagaimana kita itu diajak untuk peka. Kita diajak jangan tidak peduli. Ya. Kita diajak untuk berani melihat tanda-tanda itu, dan menyikapinya dengan baik, dan dengan demikian yakinlah bahwa hidup kita akan menjadi lebih baik. Maka poin permenungan yang bisa kita renungkan bersama, ya, mari ya, kita tanya. Saya seringkali kalau memberikan poin permenungan itu, saya selalu ingat itu iklan teh Sariwangi. Kalau pernah nonton iklan teh, iklannya bagus. Mari ngeteh, mari bicara. Oh ya, bagus sekali Mas Jato. Ya. Jadi suami istri mari nanti malam ya atau sore nanti ya, ini kan weekend ya, sambil buat teh Sariwangi. Ya. Mari kita tanyain, gimana kita berdua ini membaca tanda-tanda. Ya. Saudara-saudari, ini poin permenungan yang bisa kita renungkan bersama. Ya. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Saya bersyukur pernah menjadi koordinator Bible Study selama 5 tahun. Dari situ saya banyak belajar dari yang muda-muda untuk apa ya, bermasyarakat. Oh begini ya caranya kalau bergaul dengan yang muda-muda, istilahnya Mbak Sisil tadi milenial ya. Dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Bible Study. Terima kasih Tuhan telah karuniakan kepada kami untuk memasuki masa purna bakti. Saya bersyukur dengan Pak Rikno memasuki masa purna bakti, sepertinya kami makin mesra karena selalu bertemu pagi, siang, malam, dapat berbagi, dapat saling melayani di dalam pertumbuhan iman, juga kami saling sering berdialog. Itu Mbak Sisil yang ingin saya bagikan. Tidak terasa 35 tahun berkarya di Blok Mahakam. Ya, tahun 1985 saya hadir di sini dengan keadaan ketetapan taksinya masih taksi kayu, batang pohon kelapa dan plat-plat besi sebagai jembatannya. Tidak terasa di tahun 2020 kami memasuki dunia yang baru. Kata orang, life begin at 40, tetapi yang kami rasakan life begin at 60. Usia saya 60 tahun. Ya. Seperti tadi Pastor Teddy katakan, ada tanda-tanda dan kepekaan dan kesadaran. Jadi
usia 60 tahun ini saya melihat ke belakang bahwa yang menjadikan ini semuanya adalah ketika kita masuk dalam kehidupan menggereja dan masuk dalam komunitas. Maka berbahagialah teman-teman muda yang saat ini ada di komunitas, apakah komunitas B1, apakah komunitas Krisma, dan lain sebagainya, itu sungguh-sungguh sangat menjadi berkat bagi kita semua. Seperti kehidupan gereja, kehidupan berkomunitas itu memberikan masukan yang banyak bagi membangun rumah tangga, bagi membangun dalam pekerjaan, ya. Karena kita semua tentu mempunyai suatu tujuan, kesadaran tujuan hidup itulah bagaimana kita hidup bahagia setelah meninggal. Ya, hidup bahagia setelah meninggal itu hidup yang abadi, yang tidak ada batasnya. Ternyata itu didapatkan ketika kita hidup, kegiatan kita hidupnya menggereja dan berkomunitas. Sehingga apapun detik demi detik peristiwa kehidupan yang saya alami bersama istri saya nikmati saja. Ya. Ketika kita menikmati, kita mensyukuri itu semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi ketika teman-teman saya dan teman-teman istri saya mengatakan, bagaimana Pak Rekno hidupnya setelah purna bakti, apakah post syndrome? Semuanya kaget mengatakan ketika istri saya yang ngomong, ini yang merasakan apakah saya post syndrome dan tidak, silahkan. Terima kasih karena sebelumnya saya dan anak-anak itu ada sedikit kecemasan ya, karena Pak Rekno ini sosok yang senang bekerja. Dia sangat menikmati dengan pekerjaannya. Dari pagi, jam 7 berangkat, sampai pulang itu pasti setengah 8, jam 8 baru sampai rumah. Nanti tiba-tiba pensiun, tidak bekerja. Nah, kami berdoa semoga dapat melewati masa-masa pensiun dengan tenang hati, damai, bahagia, nyata. Tuhan menjawab doa dari saya dan anak bahwa Pak Rekno menikmati pas pensiun, sekarang gemar memasak, berkebun, kalau pagi membuat renungan, sering membawakan renungan dalam pendalaman iman, dalam komunitas. Dan saya lingkungan, saya ingin membagikan tips untuk bahagia, hidup berkeluarga secara rohani dan berkeluarga 30 tahun, yaitu kita harus selalu menciptakan, membina mesra. Kemesraan itu harus dibina karena 32 tahun waktu yang singkat. Terima kasih. Jadi itu ternyata yang dikatakan orang bahwa terjadi post syndrome dalam diri saya merasakan enggak. Justru di dalam purnati ini sembuh. Yang tadinya bisa dipikir saya ini akan tidur siang, akan tidurnya jam 10, jam 9 malam sudah mulai tidur, ternyata enggak juga. Jadi semakin semakin banyak kegiatan, dan itulah yang membuat saya bersama istri saya dan anak-anak semakin menikmati hidup ini. Ya. Untuk mengakhirinya saya akan menyanyi ya bersama istri saya bahwa adalah kesempatan. Biarlah melalui pujian ini hidup adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup ini selagi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah berkah. Semoga Krisma dan Biwan dan teman-teman semua yang di sini semakin sukses, semakin bahagia, dan selalu sadar akan tanda-tanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya kita minta juga sepatah dua patah kata dari Pak Albert Rusli dan Ibu Susan. Jadi pertama-tama yang saya mau katakan bahwa begitu banyak bantuan dan juga kerjasama yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melewati hari ke hari dan juga tanpa terasa dari tahun ke tahun dalam berbagai kesempatan, dalam kondisi yang tidak mudah dan juga yang penuh dengan sukacita. Nah, itu mungkin tak terasa yang mengantarkan kita sampai pengabdian kita itu 28 tahun. Jadi luar biasa. Terus juga di dalam pergerakan, karena saya tadinya dari DKS atau dari reservoir pindah ke field ops atau field operation. Jadi memang ada dua divisi yang berbeda dengan begitu banyak orang dan juga kerjasamanya berbeda, termasuk kerjasama dengan Pak Surikno. Jadi kita kenal. Yang menarik bagi saya adalah saya telah menyelesaikan untuk masa purna bakti ini dengan selamat. Itu puji dan syukur pada Tuhan, karena tidak ada yang bermasalah di dalam pengabdian. Itu pertama-tama saya mensyukuri itu, dan semuanya itu bisa tercapai karena dekatnya kita dengan Yesus, dan juga tentunya dengan integritas kita. Jadi kalau kita berdoa, kita ke gereja dan kegiatan rohani yang lain, itu akan menjadi tantangan tersendiri di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa itunya bisa baik, jadi baik karena adanya kehidupan rohani yang baik. Terus yang lain itu adalah nggak mudah juga, karena kadang-kadang tawaran dan apa ya, karena saya kerja dengan vendor kontraktor, itu masalah integritas itu pasti menjadi tantangan tersendiri ya, untuk berbuat hal-hal yang negatif kalau kita nggak cukup kuat. Saya mati.